Oke, Bapak Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Bapak, Ibu, ya siang dulu. Silakan duduk Pak, Bu. Gimana kabarnya, Bapak? Baik Pak. Oh Ibu, gimana kabarnya, Bu? Ya. Oke, selamat siang buat kita semua. Baiklah, salam sejahtera bagi kita. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fernando Sitorus, SE, SH, CPM. Saya di sini adalah sebagai mediator yang telah Bapak dan Ibu tunjuk dan percayakan untuk menyelesaikan atau memediasi perselisihan antara Bapak dan Ibu. Sedikit saya mau terangkan ya Bu, apa itu mediasi. Jadi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Itu saya di sini ya. Jadi Bapak Ibu, fungsi saya di sini netral. Saya tidak memihak Bapak, juga tidak memihak Ibu. Jadi pada prinsipnya saya hanya memfasilitasi pembicaraan ini antara Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya persilakan masing-masing untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu dulu. Nama saya Nagita, umur saya 40 tahun. Di sini saya sebagai penggugat. Oke, baik. Selanjutnya pada Bapak. Nama saya Ahmad, umur saya 43 tahun. Saya di sini sebagai tergugat. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan tahapan-tahapan mediasi yang akan kita lalui. Yang pertama, kita akan membuat tata tertib agar mediasi ini berjalan dengan lancar. Karena tentu kita ingin yang terbaik ya Pak, Ibu. Nah, jangan ada terjadi perselisihan di ruang mediasi ini. Ya. Jadi yang kedua, saya juga akan memfasilitasi para pihak untuk bergantian menyampaikan penyelesaian apa yang diinginkan. Juga jika disepakati, nanti ketika dalam mediasi ini mungkin ada kita menemui jalan buntu, kita akan membuat itu pertemuan terpisah. Itu disebut dengan kaukus. Nanti satu-satu saya akan mendengarkan dari pihak Bapak dan juga dari pihak Ibu secara terpisah. Selanjutnya dengan waktu yang dikehendaki kita sama-sama melakukan kaukus ini. Tentunya dengan kesepakatan bersama ya Bu, Bapak Ibu. Dan perlu saya tekankan dan jelaskan bahwa dalam kaukus nanti semua pembicaraan apa yang dibicarakan oleh Bapak dan Ibu pada saya secara terpisah nanti antara Bapak dan Ibu itu sifatnya rahasia. Saya tidak akan memberitahu apa yang dibicarakan Bapak kepada Ibu, begitu juga sebaliknya apa yang dibicarakan Ibu kepada Bapak. Saya tidak akan memberitahu dan membocorkannya. Itu tetap rahasia di ruang mediasi ini ya Bapak Ibu. Jadi ya kecuali mungkin ada hal-hal yang ingin dari Bapak Ibu memang itu boleh disampaikan, itu tergantung kesepakatan nantinya ya Pak Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saya akan mencoba mencari kesepahaman dari kedua belah pihak, dari Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya akan merumuskan permasalahannya. Lalu kita akan mencoba menegosiasi hingga terakhir kita menemukan kesepakatan akhir. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya. Baik Bapak Ibu, agar suasana mediasi tetap damai dan lancar, kita akan membuat kesepakatan di tata tertib, yang mana tata tertib ini akan menjadi panduan kita ya untuk melakukan mediasi. Mungkin untuk tata tertib ada masukan dari Bapak apa yang perlu kita lakukan? Saya Pak, tidak boleh ada kotor-kotor Pak. Oh, tidak boleh ada kata kotor. Sebentar saya, tidak boleh ada kata kotor. Yang kedua, tidak boleh menghina Pak. Oh, oke baik. Yang kedua, tidak boleh menghina. Tidak ada boleh yang menghina ya. Tidak boleh menghina. Oke, ada lagi Pak? Itu aja Pak. Mungkin ada lagi dari Ibu tambahan untuk tata tertib? Iya ada Pak, saya nggak mau ada kontak fisik kayak rem tangan atau apapun itu ya Pak. Oh, Ibu. Berarti nomor 3 tidak boleh ada kontak fisik.
ya, seperti main tangan. Ada lagi Bu? Lanjut. Ya, ada 3 ya dari Bapak dan Ibu. Oke, mungkin baik saya juga mau menambahkan ya Pak Ibu. Yang keempat, saya tambahkan tidak boleh ada yang berbicara tanpa seizin saya, supaya jangan terjadi perdebatan yang di luar jalur dari mediasi ini ya, yang melantur seperti itu ya, supaya jangan terjadi perdebatan yang melantur ya. Yang keempat, tidak ada boleh berbicara tanpa seizin saya, seizin mediator ya. Dan yang kelima, mungkin tidak boleh ada yang keluar ruangan dari ruang ini tanpa seizin saya. Artinya jangan nanti ada dari Bapak atau Ibu ya, mungkin ya karena emosi sampai harus keluar dari ruangan ini. Kita hindari seperti itu ya Bapak Ibu. Saya rasa bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Pak. Oke. Baiklah, untuk mengawali saya persilakan Bapak menyampaikan apa yang ada di dalam benak Bapak. Sebenarnya begini Pak, sebenarnya saya ini tidak suka mediasi, tak perlu kan, apalagi orang lain, mudah, itu aja sebenarnya. Kan rumah Papa udah emosi. Itulah kan, Makanya dengar dulu, Siapa jangan yang- usah pakai emosi. siapa yang seperti ini? Bapak Ibu, tenang ya, tenang. Bapak dan Ibu kan sama-sama punya keinginan untuk menyelesaikan masalah, dan juga sudah mempercayai saya sebagai mediator Bapak dan Ibu. Jadi karena mediasi ini juga untuk kebaikan Bapak dan Ibu, saya harap berdua saling menurunkan tensi dan lebih bersabar. Bisa ya Pak, Ibu? Oke, baik, biar agak tenang hatinya, kita turunkan sedikit tensi. Karena prinsipnya saya ini cuma membantu Pak, memfasilitasi Bapak dan Ibu. Yang berbicara itu tetap Bapak dan Ibu. Saya cuma memfasilitasi saja, tidak memihak. Saya tidak memihak. Jadi bisa dimengerti ya Pak, Bapak Ibu. Boleh kita lanjutkan, karena salah satu tujuan mediasi ini tentu untuk menekan konflik. Kita bisa mencari solusi yang terbaik bagi Bapak dan Ibu berdua. Karena tentu pertikaian itu karena ada keinginan yang berbeda. Makanya ada pertikaian. Nah, kita cari jalan yang terbaik. Bagaimana, dan tentu kedua belah pihak harus sama-sama mundur setengah langkah nih ya, jangan langsung maju gitu, untuk mencari solusi yang paling bisa Bapak Ibu terima. Dan akhirnya Bapak Ibu di mediasi ini Bapak dan Ibu bisa berbicara dari hati ke hati. Itu yang penting, dan ini rahasia. Saya sebagai mediator tidak akan menginformasikan ini keluar. Jadi kalau di pengadilan kan Bapak Ibu tidak bisa seperti ini, tapi cuma di mediasi inilah Bapak dan Ibu bisa berbicara dari hati ke hati, bukan cuma berbicara secara verbal, tapi berbicara dari hati ke hati ya. Bisa ya Bapak Ibu? Kalau gitu kita lanjut lagi ya, bisa. Jadi kedua pihak selanjutnya sepakat untuk tidak memotong pembicaraan. Sudah kita sepakati ya, berbicara atas izin mediator, dan masing-masing pasti memiliki waktu yang sama untuk berbicara ya. Sepakat? Kita mulai ya. Sekarang saya mau mendengarkan dulu dari Bapak, mungkin Ibu Anita, apa yang Ibu inginkan, silakan Bu. Jadi Pak, saya sama suami saya itu kan udah 12 tahun menikah. Nah, jadi kan agak sibuk Pak. Jadi kami tuh jarang banget yang namanya bareng, jalan-jalan bareng. Wah, akhir-akhir ini malah saya ngeliat kalau dia tuh selingkuh Pak. Saya kecewa Pak. Saya ini sekarang cuma pengen berpisah dari suami saya. Kalau dia tuh memang mau menikahi selingkuhannya Pak. Saya pengen ruko dan usaha tas serta sepatu yang selama 1 tahun ini saya usahakan itu menjadi hak saya dan hak untuk saya Pak. Udah itu aja Pak. Tolonglah Pak, Bapak jadi tengah di antara kami. Baik, jadi Ibu kecewa karena suami Ibu mau menikah lagi. Iya Pak. Oke, baiklah. Kalau gitu dari Bapak bagaimana Pak? Saya nggak mau menikah. Setiap saya pulang ke rumah dia selalu merepet, nggak berhenti. Saya seorang laki-laki, nggak sanggup menahan. Ada aja, ya udah bubar aja, cari yang lain daripada saling menyakiti.
terkait dengan hukum soal harta tadi yang dibahas oleh istri saya, itu nggak bisa, harus dibagi. Karena saya kan punya hak juga, punya anak juga anak bersama, kerja nggak bersama, bukan dengan istri. Makanya ini perlu dibagi, nggak boleh. Saya keberatan. Oke, baik. Tadi ibu bilang ibu mau bercerai karena bapak mau menikah lagi. Kalau bapak sendiri gimana, Pak? Masih mau tetap bercerai atau gimana, Pak? Kalau saya, Pak, saya sebenarnya masih ingin bersama, Pak. Saya bisa. Kalau saya Pak, saya yakin dia ini nggak bisa berubah. Udah Pak, saya pengen cerai aja. Oke, baik. Bapak dan Ibu tenang dulu ya. Jadi di sini karena saya di sini pihak netral, saya kan sudah mendengarkan ini sekilas ya, Bapak dan Ibu gambaran ringkasnya, dan saya mau menawarkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertemu terpisah atau kaukus. Jadi kan saya perlu menggali informasi lebih dalam lagi nih, karena kalau ini berdua begini kan saya belum bisa melihat nih lebih jauh. Gimana nih kesepahaman antara Bapak dan Ibu? Gimana, setuju nggak kalau kita adakan kaukus? Oke, baik. Jadi dari yang tadi sudah kita bahas, saya ingin membahas sedikit. Agak malu-malu ini, jadi kayak pertemuan awal lagi ya Bu ya. Sebelum menikah Pak, wajahnya bersumringah nih. Baik, jadi Bapak dan Ibu, dari hasil kaukus kita beberapa hari yang lalu, saya melihat bahwa ada tujuan bersama yang telah Bapak dan Ibu sepakati sebenarnya. Tujuan bersama itu adalah pertama tentu dengan adanya mediasi atau gugatan atau yang lainnya, itu karena kalian ingin masalah yang kalian hadapi ini selesai, benar ya? Dan yang kedua, selama kalian berpisah ini, itu kan ada yang korban kan, bahkan ibu jadi kelipungan nih, mengurus anak, mengurus toko, jadinya rezeki tidak lancar ya kan Bu. Bapak juga begitu, kangen sama anak, tapi tidak bisa bertemu sama anak dan tidak semangat bekerjanya. Berarti kan intinya keduanya Bapak dan Ibu sama-sama ingin mencari rezeki yang lancar. Benar tidak Bu? Oke, jadi kita sama-sama ya, ini tujuan dari Bapak dan Ibu, tujuan dari Ibu Nagita dan tujuan dari Bapak Ahmad juga seperti itu. Ya, selanjutnya kita ingin Bapak dan Ibu tentu menginginkan anak-anak tumbuh kembangnya berjalan lancar, benar ya Ibu?
Apalagi selama berpisah beberapa bulan ini, lingkungan kita mengatakan bahwa anak-anak sering menangis karena melihat ibunya menangis. Anak-anak juga pernah bertanya, kapan kita bisa pulang lagi ke rumah? Mana selama ini rumah ditempati oleh bapak dan ibu bapak juga tentu udah rindu sama anak-anak. Apalagi yang perempuan ya Pak ya, sering bapak antar jemput sekolah. Jadi sama-sama ingin tumbuh kembangnya anak berjalan lancar, sama-sama ingin tentunya bahagia dan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Benar ya Pak? Jadi kekurangan ibu ini di mata bapak itu pertama tidak romantis, ya, ibu kaku, benar ya Pak? Nah, sementara kekurangan bapak di mata ibu romantis hanya di awal sebelum menikah, namun setelah menikah tidak romantis lagi. Nah, artinya ibu mau romantis selama suami yang memulai duluan, benar kan Bu? Betul Pak. Oke, gimana Pak kalau kita tawarkan bapak sama ibu mencoba romantis kembali? Tidak usah berpikir untuk menikah lagi Pak ya. Bapak coba dulu untuk selamatkan rumah tangga ini. Coba dulu nih ya, belum bapak coba sih ya kan? Agak sulit karena istri saya ini kan sok pintar. Bagaimana nanti kita membina itu? Bagaimana Bu? Apakah mau memberi kesempatan bapak selama ini supaya bapak mau berubah? Sama suami saya mau berubah, saya mau kasih kesempatan. Tapi kalau mau gitu nanti ya bisa habis. Berarti bapak intinya bapak tidak percaya ibu mau berubah. Belum. Nah, oke. Bagaimana kalau perubahan itu kita buat dalam perdamaian kali ini, sehingga ketika itu tidak terjadi baru diteruskan nanti. Jadi kita coba dulu ya Bu ya. Gimana? Boleh kalau ada keputusan. Oke, berarti intinya bapak mau kita buat keputusan. Baiklah kalau seperti itu. Kita langsung ke kesepakatan akhir kedua belah pihak. Yang pertama, kedua pihak sepakat untuk mencoba memperbaiki rumah tangga dengan pola komunikasi yang lebih intens dan juga demi menyelamatkan kondisi psikis anak-anak. Sepakat ya? Sepakat. Oke, yang kedua, tergugat bapak berjanji akan memutus hubungan dengan wanita idaman lainnya dan akses media sosial yang semestinya bapak berikan, yang semestinya bapak diberikan kepada penggugat yaitu istri, begitu juga sebaliknya ya. Sepakat? Sepakat. Oke, yang ketiga, tergugat kembali berjualan di toko dan ibu sebagai penggugat kembali bekerja di rumah dan sebagai suami istri, dan jika ada waktu luang menjalankan bisnis online. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, keuangan diketahui bersama. Pengeluaran juga dimusyawarahkan demi kepentingan bersama. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Berikutnya, seminggu sekali Bapak dan Ibu penggugat dan tergugat akan menghabiskan waktu berdua saja, mungkin sebulan sekali tanpa ikut anak-anak. Jadi ada romantis berdua ya kan? Sepakat ya? Sepakat. Kalau sama anak-anak kan diurus setiap hari nih ceritanya. Oke. Selanjutnya, selama 3 bulan ke depan setelah kesepakatan ini dibuat, kedua pihak sepakat untuk konsultasi psikologi guna lebih meningkatkan kualitas hubungan. Sepakat Pak? Sepakat. Artinya kalau ada masalah jangan lapor ke keluarga ya. Juga ya Pak, jangan nanti bisa ada muncul konflik baru lagi. Sepakat ya? Baik, tambahan lagi kira-kira sepakatannya sudah cukup Pak? Cukup. Baiklah, saya mau kasih tahu bahwa kesepakatan mediasi ini bisa dikukuhkan dengan putusan pengadilan, dan untuk memperkuat sehingga nantinya jika ada yang prestasi atau melanggar, maka gugatan dapat langsung dilanjutkan tanpa mediasi lagi. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Sudah jelas ya? Jelas Pak. Oke. Akhirnya Bapak dan Ibu bisa kembali melanjutkan rumah tangga, dan akhirnya kita tidak perlu berbicara tentang gonogini lagi nih. Mudah-mudahan langgeng ya Pak Bu. Kalau ada apa-apa silakan bisa konsultasikan lagi ke saya. Demikian kita padakan pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Selamat sore. Sore Pak.